Mengikuti perjalanan Dinas Kesehatan bekerjasama YP2KP sebagai mitra UNICEF Mimika dalam melakukan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di wilayah pesisir Mimika menggunakan perahu mesin tempel menuju distrik Mimika Barat dan distrik Mimika Barat Jauh menjadi pengalaman tersendiri untuk mengetahui sejauh mana jangkauan pelayanan dasar imunisasi lengkap bayi dan balita di Kabupaten Mimika. Pelayanan imunisasi dasar merupakan program rutin Dinas Kesehatan Mimika sekaligus memberikan pendampingan ke puskesmas dalam pelayanan imunisasi dasar, pelaporan, pengelolaan vaksin, serta mengetahui strategi pelayanan dasar imunisasi di tiap puskesmas. Kita bersama tim Dinas Kesehatan ini ke Atuka dan Kokonao. Itu sebenarnya ini juga program rutin dinas juga, tapi kami dari YP2KP, mitra UNICEF di Timika, itu mendukung program yang ada di dinas. Jadi kunjungan kedua puskesmas ini dalam rangka OJT, on job training. Jadi kita tim imunisasi Dinkes turun memberikan semacam penguatan ke teman-teman di puskesmas, mulai dari pelaporannya, terus pengelolaan vaksin, dan bagaimana mereka strategi mereka untuk melengkapi imunisasi dasar mereka yang belum lengkap. Nah, itulah kenapa tim imunisasi turun ke dua puskesmas tersebut. Sebenarnya yang menjadi fokus dampingan program dari YP2KP dan UNICEF itu dari 23 puskesmas itu hanya 13 puskesmas. Di kota kami sudah jalan di 10 puskesmas. Terus di dua terakhir kemarin itu yang kemarin kita turun Atuka dan Kokonao. Mungkin nanti kita rencana ke Manasari lagi untuk penguatan itu. Nah, nanti dengan harapan 13 puskesmas ini itu menjadi lokus atau pilot projectnya UNICEF dan Dinkes. Nah, nanti bisa mengimbaskan ke 10 puskesmas yang lain. Jadi kemarin juga Pak Kadis sudah sampaikan, jangan sampai 13 puskesmas yang didampingi ini capaiannya lebih rendah daripada 10 puskesmas yang tidak didampingi. Penyisiran ke tiap rumah pun dilakukan petugas Puskesmas Atuka dan Puskesmas Kokonao sebagai pusat pelayanan bersama tim Dinas Kesehatan dan UNICEF Mimika untuk mengetahui dan mendata jumlah anak usia balita yang belum diimunisasi maupun yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Layanan imunisasi pun langsung digelar di tempat oleh petugas bagi bayi dan balita serta anak usia sekolah yang berada di kampung yang mendapatkan respon positif dari masyarakat di kampung tersebut. Permasalahan yang kita temukan di lapangan ini untuk anak-anak orang tua ini tidak aktif untuk datang posyandu. Jadi supaya anak-anak semuanya mendapat imunisasi ya kita harus melakukan sweeping supaya anak-anak yang tidak aktif pergi posyandu tetap mendapatkan imunisasi. Kemudian untuk ibu-ibu hamil juga yang tidak datang periksa di posyandu, kita bisa menganjurkan untuk datang mengikuti posyandu di bulan-bulan akan datang dan bisa mendapatkan imunisasi yang akan diberikan untuk ibu hamil supaya ketika ibu hamil ini dalam proses sejak hamil sampai melahirkan juga bisa terdeteksi permasalahan-permasalahan yang dalam proses kehamilannya itu bisa diketahui oleh puskesmas sehingga pada saat melahirkan juga puskesmas sudah tahu tindakan apa yang akan mereka lakukan termasuk dalam imunisasi. Dalam penyisirannya, tim imunisasi juga menjangkau hingga ke tepian pantai di mana sebagian penduduknya membangun gubuk seadanya yang membawa turut serta keluarga mereka untuk tinggal dan menetap sementara sembari mencari ikan yang dimana sebagian mata pencarian mereka sebagai nelayan. Dikatakan hal ini juga menjadi tantangan petugas puskesmas di wilayah tersebut dalam melakukan pelayanan imunisasi, namun tetap harus dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan dasar masyarakat. Kita sekarang ada di wilayah Puskesmas Atuka. Kita sekarang kegiatan sweeping imunisasi untuk anak-anak yang tidak lengkap imunisasinya maupun anak-anak yang tidak pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. Khusus untuk IPV kita berikan untuk anak-anak sampai
5 tahun. Jadi anak-anak yang memang selama ini belum pernah mendapatkan imunisasi, kita lakukan imunisasi pada sore hari ini supaya anak-anak yang kedepannya ini yang tidak pernah mendapatkan imunisasi bisa lebih aktif lagi untuk melanjutkan imunisasi yang akan diberikan ke depannya. Beberapa orang tua yang sangat aktif untuk membawa anak-anaknya ke sini, untuk anak-anak sekolah juga, anak-anak usia sekolah yang kita berikan imunisasi MR dan DT, di mana anak-anak ini banyak yang tidak sekolah, tapi kita bisa berikan imunisasi sesuai dengan usia sekolah. Untuk kelas 1 usia 7 tahun, kemudian untuk anak kelas 2 8 tahun dan kelas 5 11 tahun. Jadi walaupun mereka tidak sekolah, tapi mereka akan mendapatkan imunisasi yang sama dengan anak-anak yang sekolah. Secara umum memang pelayanan di 2 puskesmas ini mungkin secara wilayah pesisir ya, mungkin tantangannya karena anak-anak yang tidak menetap di kampung itu saja, mereka kan kadang mengikuti orang tuanya mungkin mencari di tempat lain, sehingga kadang juga itu yang menyulitkan teman-teman di puskesmas untuk mengejar mereka punya capaian. Mungkin bulan ini mereka datang imunisasi, tapi bulan berikut lagi orang sudah tidak ada karena mereka sudah pindah untuk mencari ikan atau udang di tempat yang lain. Karena itu yang strategi yang kemarin itu sweeping itu cukup efektif, hanya memang butuh sedikit kerja keras, komitmen, karena itu kan pelayanan ke luar itu kan pasti membutuhkan waktu, biaya tambahan sedikit. Tim Liputan Papua MCTV.